Alhamdulillah masih diberi umur panjang sobat kreatif. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu buat sahabat dan saudaraku semua. Harapan semua senantiasa dalam keadaan sehat dan diberi rezeki yang melimpah tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Oke sahabat, di sini saya akan mencoba berbagi tips bagaimana cara mengecek power supply yang masih layak pakai, dan bagaimana juga cara mengecek power supply yang mana lemah. Dalam beberapa kasus sebelum saya cek tes ya, untuk penjelasan saja, dan mohon maaf ini tangan agak sedikit kotor ya karena habis bongkar-bongkar. Sebenarnya untuk video ini saya mau buat itu lama sahabat ya, saya mencari momennya itu lama. Karena apa? Mohon maaf sahabatnya, pinggir jalan jadi rame sahabatnya. Karena apa? Karena begini sahabat ya, saya harus mencari kasus dulu yang mana benar-benar cocok untuk menjelaskan tentang power supply ini. Kebetulan ada bahannya dan kerusakannya, ciri-cirinya seperti itu. Tapi sebenarnya banyak faktor sahabatnya, banyak faktor yang ditimbulkan power supply yang rusak. Dalam beberapa kasus power supply yang rusak atau yang lemah, kadang ada power supply yang benar-benar mati, itu lebih bagus sahabat ya. Power supply langsung mati itu bagus sahabat. Jangan power supply lemah, itu yang menyebabkan kita bisa apa ya sahabat ya, kita akan mengeluarkan dana banyak ke depannya apabila power supply ini mengalami pelemahan. Dalam beberapa kasus yang disebabkan yang ditimbulkan yaitu harddisk yang mungkin umurnya tidak panjang, dalam artian sudah ganti harddisk tapi tidak lama rusak, sudah ganti harddisk tidak lama rusak, bahkan mungkin motherboard yang akan diserang, kira-kira seperti itu sahabat ya. Karena apa? Di sini saya akan jelaskan, dan di sini juga akan saya bagikan memanfaatkan power supply bekas dalam artian untuk keperluan rumah tangga, dalam arti bukan untuk komputer sahabat ya. Bisa kita manfaatkan dengan menyalakan power supply ini sahabat ya. Bagaimana cara menyalakan power supply tanpa komputer, kira-kira kan seperti itu sahabat ya. Tapi di sini penjelasannya sangat panjang mungkin ya, tapi biar saja, biar panjang tidak apa-apa. Khusus buat para pemula yang belum tahu, karena di sini saya juga berbagi, di sini saya belajar sambil berbagi. Jadi yang saya tahu saya bagikan, semoga saja menjadi amal jariah ya sahabat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kita untuk bersedekah itu tidak harus uang ya, tidak harus uang sahabat ya. Kita untuk bersedekah itu tidak harus uang. Mungkin dengan cara seperti ini bisa kita bagikan ke teman-teman sahabat yang di luar sana yang membutuhkan sahabat ya. Dan mudah-mudahan juga Tuhan bisa menerimanya ya, dan membalas amal kebaikan kita ya sahabat ya. Dan tujuan saya memang untuk kebaikan ya, untuk sahabat-sahabat semua yang mungkin bagi para pemula yang belum tahu ya. Jadi ya buat para senior ya minta maaf ya, bukannya saya menggurui, karena di sini di atas langit masih ada langit ya, tidak ada orang yang pintar, itu tidak ada, semua masih belajar. Walaupun sekelas prosesor itu semua masih belajar sahabat, karena kita perlu tahu sahabat ya, di diri kita itu ada kelebihan kita yang mana tidak dipunyai sama orang lain. Begitu juga di orang lain yang mungkin kita anggap bodoh sahabat ya. Kita tidak menyadari bahwa beliau yang mungkin kita anggap orang bodoh itu mempunyai kelebihan yang tidak kita punyai sahabat ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak bisa bicara tinggi, nanti jatuhnya takabur sahabat ya. Oke sahabat, kali ini saya akan berbagi ya, ini menganalisa power supply yang lemah ini masih bagus apa tidak, kira-kira seperti itu sahabat ya. Terus terang sahabat ya, ini power supply masih bagus, tapi ini sebagai bahan yang mana video-video selanjutnya akan kita teruskan untuk menganalisa sahabat ya. Ini power supply, dan ini juga saya akan bagikan bagaimana cara menghidupkan power supply bekas. Pertama-tama kita siapkan yaitu pinset atau kabel pendek untuk menyalakan sahabat ya tanpa komputer, atau seperti begini, kita potong sedikit sahabat ya, kita potong sedikit menggunakan timah.
atau kabel, dan kita butuh apometer sahabat. Kita butuh apometer. Di sini juga buat para pemula yang barangkali mau baru belajar install atau mungkin belajar bekerja di toko komputer, ini juga penting. Untuk tips ini sangat penting ya. Bagaimana caranya, mungkin laptop kok mati-mati, komputer mati-mati, ada suara berisik di harddisk atau apa ya, kira-kira seperti itu. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu dengan mencolokkan. Jika takut sahabat, takut kebocoran atau apa, pakai sendal sahabat ya. Kita pakai sendal. Kalau saya tidak pakai sendal sahabat ya. Jadi jika takut mungkin kesetrum atau apa, sahabat pakai sendal. Kita lapisi tangan kaki kita. Pertama-tama kita colok dulu sahabat. Kita colok. Di sini tidak ada indikator menyala sahabat ya. Di sini tidak ada indikator menyala. Kita colok sahabat. Kita colok. Mungkin kadang ada percikan api di sini karena ada beberapa kasus longgar ya. Jadi abaikan saja jika ada percikan api. Dan langkah selanjutnya yaitu mencari pin di sini. Itu hampir mungkin setahu saya untuk selama ini mungkin salah, jadi diluruskan. Untuk mencari titik poinnya yaitu di sini sahabat. Bisa dilihat ya, kodenya ini P1 di sini. Nah, tapi di sini sahabat ya. Bukan di sebelah sini tapi di sini. Urutan nomor 4 dengan nomor 5 sahabat ya. Nomor 4 sini dengan nomor 5 ini. Kita colok ini. Jadi sahabat ya, nomornya 1 2 3 4, nomor 4 ini sahabat dengan nomor 5 dengan sebelahnya. Jadi kira-kira seperti ini sahabat. Kalau menggunakan mana ya? Bisa menggunakan ini. Nomor 4 dengan nomor 5 sahabat ya. Bisa seperti itu. Tapi di sini saya supaya lebih pasti menggunakan pinset nomor 4 dengan nomor 5. Kita colok. Tapi supaya kita tunjukkan nomor 5. Nah, kita lihat sahabat ya. Kita lihat. Mohon maaf tempatnya mungkin kurang berkenan sahabat ya. Kita colok nomor 4 dengan nomor 5. Bisa dilihat sahabat ya. Menyala ya, nomor 4 dengan nomor 5. Kipasnya saya lepas. Mati sahabat ya. Nomor 4 dengan nomor 5. Nah, setelah begini sahabat, bagaimana cara mengetahui lemah apa tidaknya? Pasti ada LED-nya sahabat ya. Jadi di sini cari yang seperti ini sahabat ya. Cari yang seperti ini. Setelah ini posisi menyala sahabat ya. Posisi menyala kita ukur sahabat. Kalau yang seperti ini kan susah nih ya. Jadi cari yang seperti ini. Dan perlu diketahui sahabat ya. Perlu diketahui 2 pin ini. Aduh, tunggu dulu sahabat, saya atur apometernya. Aduh, malah copot sahabat. Nomor 4 dan nomor 5. Aduh, copot-copot terus sahabat. Ini dulu sahabat, mana tadi ya? Kalau pakai ini kadang-kadang lepas juga sahabat ya. Nyala sahabat. Setelah itu sahabat, perlu diketahui di tengah-tengahnya adalah jalur ground sahabat ya. Di tengah-tengah ini adalah jalur ground. Dua ini ground sahabat. Dua ini ground sahabat. Dua ini ground. Yang 2 di pinggir ini positif, di pinggir sini juga positif sahabat. Jadi begini sahabat ya, yang akan saya jelaskan yaitu kita harus ukur kedua arus ini sahabat ya. Baik di sini atau mungkin ada 2 sahabat ya. Di sini ada berapa nih ya, tapi saya rasa sama saja ya. Oh, cuma 1 sahabat, ininya cuma 1. Ada 2, kadang-kadang 3 ya untuk kita ukur sahabat. Aduh, raketok sahabat.
kita ukur, pastikan yang satu itu arusnya 5 volt dan yang satu 12 volt. Ingat sahabat, pastikan arusnya yang satu di atas 5 volt, yang satunya di atas 12 volt. Jadi jika 5 volt ke bawah dan 12 volt ke bawah itu dipastikan tidak bagus. Kita coba cek. Ini yang sebelah satunya sahabat. Ikut 5,1 sahabat ya, 5,1 volt. 5,1 volt ya yang satunya, dan yang satunya sahabat, ingat sahabat ya, groundnya atau negatifnya itu di tengah. Kita cek yang satunya 12,1 sahabat ya, hampir 12 lebih, di atas 12 ya sahabat ya, kira-kira seperti itu sahabat. Tapi sahabat, untuk pengukuran seperti ini belum tepat sahabat ya, langkahnya belum tepat. Karena apa saya bilang langkahnya belum tepat? Kita di sini cuma tahu nilainya saja. Jadi nilai yang pasti itu harus kondisi power supply ini sahabat. Kondisi power supply ini harus terbebani, dalam artian kena beban. Kita ukur dalam posisi komputer menyala, pastikan ini kita cabut satu, komputer kita nyalakan, kita ukur sahabat ya. Jadi kan semua dalam posisi seperti itu, power supply kena beban. Jadi kita setelah seperti itu sahabat, nanti jika arusnya itu di bawah 12 volt, yang 5 volt juga di bawah 5 volt, dipastikan itu power supply wajib ganti menurut saya ya. Karena apa? Kalau walaupun ada beberapa kasus walaupun di bawah 5 volt, walaupun di bawah 12 volt, komputer itu masih menyala, ada masih menyala. Tapi saya sarankan sahabat, ganti power supply yang lain yang pada kondisi menyala itu arusnya minimal 12 volt, jangan sampai di bawah 12 volt. Karena apa? Nanti efeknya akan tidak awet ke baik motherboard, hard disk dan RAM sahabat ya. Arusnya tidak stabil karena arus yang diminta tidak sesuai sahabat. Arus yang diminta sama komputer sama hard disk itu tidak sesuai. Jadi harusnya arus yang bagus itu di atas 12 volt dan 5 volt. Dan pada saat kena beban tidak turun dari 5 volt dan 12 volt. Kira-kira seperti itu sahabat. Efeknya apabila kurang dari itu, biasanya ada hard disk yang bunyi. Mungkin kita pernah dapat hard disk yang bunyi krek. Nah, itu efeknya permasalahannya awalnya ya seperti itu sahabatnya. Jadi nanti hard disk akan tidak awet, umurnya tidak panjang. Bisa juga motherboard, bisa juga rusak sahabatnya. Kira-kira seperti itu. Jadi buat sahabat semua, dan kenapa tadi saya sempat bilang ini tips selain untuk menyalakan ya, kenapa saya bilang dan jangan dibuang sahabat ya. Power supply bekas yang rusak jangan dibuang. Bisa kita manfaatkan untuk mungkin penerangan apa ya, arus 12 volt. Bisa kita di sini bisa kita lihat ada arus 5 volt, ada arus 12 volt. Jadi kita bisa manfaatkan mungkin untuk lampu atau apa sahabat. Yang jelas untuk komputer sudah tidak layak, oke fix. Tapi untuk yang lain bisa kita manfaatkan ya, kira-kira seperti itu. Dan perlu saya jelaskan lagi, arus di atas 12 volt umpamanya ini, kalau ini sudah sates bagus sahabat, karena ini memang power supply bukan toko ya, ini pabrikan, maksudnya semua pabrikan, cuman ini bundling apa ya, punyanya apa nih, HP kalau tidak salah sahabat ya. Ini bawaan dari komputer PC merek HP. Dan satu lagi yang saya mau wanti-wanti dan jelaskan, arus mungkin kita ukur ini 12 volt dalam posisi mati begini, dalam posisi tidak tercolok ke komputer mungkin harus di atas 12 volt, dan mungkin arus yang satunya itu di atas 5 volt. Saya perjelas itu belum tentu power supply ini bagus sahabat. Belum tentu power supply ini bagus, karena untuk mengukur power supply yang bagus itu harus posisi dalam terbebani atau kena beban. Jadi setelah semua dinyalakan baru diukur sahabatnya. Kalau pengukuran seperti ini, seperti yang saya lakukan ini masih kurang maksimal. Jadi
video ini mudah-mudahan bisa menjadi pelengkap untuk video yang selanjutnya sahabat ya, dalam pembahasan masalah komputer sahabat ya. Ini yang saya tahu, jadi buat para senior mohon maaf dan tulis di kolom komentar untuk memperjelas mungkin kurang benar atau bagaimana ya, karena kita sama-sama belajar sahabat ya. Kira-kira seperti itu sahabat ya untuk tips kali ini. Jadi buat sahabat semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk juga buat para pemula ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk video selanjutnya akan saya praktekkan masih seputaran power supply ya, supaya kebetulan sebenarnya ini video lama saya mau bikin sahabat ya, tapi saya masih mencari bahan yang tepat begitu untuk menjelaskan. Jadi kita menjelaskan ini kita harus ada lanjutannya, jadi nanti oh ini untuk ini, kira-kira kan seperti itu sahabat. Oke sahabat ya, kira-kira seperti itu ya untuk video tutorial atau tips kali ini sahabat ya. Kiranya cukup sekian dulu sahabat. Jika ada salah kata, hilaf, mohon dimaafkan. Insya Allah berpanjang nanti bisa berbagi tips kembali tentunya. Buat sahabat dan saudaraku semua, dimanapun Anda berada ya, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah tentunya. Dan khusus buat saudaraku muslim dimanapun Anda berada, sekedar mengingatkan, mari sama-sama kita perbaiki sholat dan berbanyak sholawat tentunya. Akhir kata, akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.